Makanya di sini kita punya hashtag nih. Cianjur butuh kalian, bukan Cianjur butuh Kiki, bukan. Cianjur tuh butuh kalian. Betul. Kalau misalkan saya tidak terpilih jadi seorang bupati, ya saya tinggal dagang cikopi lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo, selamat hari ini untuk warga Cianjur, dan apa kabarnya? Dan kembali lagi di Today's Podcast kita. Kali ini hostnya kembali lagi ditemani oleh saya Aryo Rosmana. Karena untuk kali ini saya tidak akan melewatkan kesempatan yang sangat-sangat langka, menarik. Karena bintang tamu kita kali ini adalah salah satu sosok yang bisa memberikan, bisa dikatakan memberikan wajah baru untuk dunia politik Cianjur nih kawan-kawan ya. Langsung saja kita perkenalkan. Halo, apa kabar Kang Kiki Setiawan? Halo Kang Rio, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih Kang ya sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke Cianjur Today hari ini, Kang ya. Terima kasih atas undangannya, terima kasih. Oke. Banyak. Nah, ini kan sebetulnya kita pengen ngobrol-ngobrol aja Kang ya terkait profil Akang dan lain-lainnya. Karena kan kalau misalnya ngobrolin politik Cianjur, itu kebanyakan masyarakat Cianjur itu sebetulnya masih kurang terlalu antusias nih kalau ngobrolin politik Cianjur. Tapi di sini Kang Kiki hadir gitu kan sebagai salah satu pembeda yang hadir di sini, yang ada di politik Cianjur. Nah, sebelumnya saya juga sempat baca-baca juga profil Akang kan di berbagai media sosial juga. Nah, banyak yang nggak tahu kan bahwa ternyata Akang ini salah satu pernah berkarir di militer juga kan, Kang? Ya, betul. Nah, banyak kan asumsinya nih di masyarakat, Kang Kiki kan juga ikut akan meramaikan kontestasi pilkada di Cianjur ya, Kang ya 2020 ini. Banyak yang bilang bahwa Kang Kiki ini sengaja keluar dari militer itu untuk ikut kontestasi ini. Padahal kalau saya lihat di profil ternyata kan keluar dari militernya udah dari jauh-jauh hari ya Kang ya. Dari 2018. Dari 2018 lumayan cukup jauh ya Kang. Lumayan. Nah, itu perjalanannya Kang sampai bisa memutuskan untuk keluar dari militer pada saat itu. Kenapa Kang? Jadi kalau misalkan kita tarik lagi sejarah dan saya harus mengingat lagi mungkin di tahun 2018 tepatnya tanggal 12 Februari itu saya menandatangani surat pernyataan pengunduran diri pensiun dini. Kalau sekarang itu bahasanya pensiun dini dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama itu setelah saya menjalani kedinasan hampir dengan 12 tahun di dunia militer, kemudian ditambah 3,5 tahun di dunia pendidikan di Akademi Militer Magelang dan di Akademi Angkatan Udara Yogyakarta. Jadi total hampir 15 tahun lebih. Kemudian setelah saya rasakan, kemudian saya pertimbangkan bahwa ada hal yang menurut saya pada saat itu dan alhamdulillah istri juga menyetujui bahwa semenjak 2007 saya menikah, itu hampir jarang saya berada di sekitar istri maupun anak-anak. Gitu. Nah, itu pertimbangan pertamanya. Jadi yang pertama saya mengundurkan diri itu ingin bisa menjadi figur untuk istri dan anak-anak saya. Oke. The real family man lah gitu ya. Ya, more or less kayak gitu. Nah, konsekuensinya itu dari ingin menjadi figur, otomatis saya harus memperdalam lagi agama kepercayaan saya, agama Islam. Saya lebih banyak mengaji di kota Bandung. Saya ikut kajian-kajian yang ada di Masjid Al-Latif, kemudian Masjid Salman, Masjid Istiqomah, terus Masjid Al-Murabi dengan berbagai ustadz. Boleh disebutkan? Boleh, sebutkan aja Kang. Ada Ustadz Elfandi, ada Ustadz Hanan Ataki, ada Ustadz Evi Effendi, ada Agim juga. Wow. Kemudian kadang ada Ustadz Aam Amiruddin, dan kalau kebetulan misalkan Ustadz Adi Hidayat sedang ke Bandung, di Masjid Ar-Rahman Kota Baru Parahyangan itu kadang saya suka hadir juga. Gak nyangka ternyata sama tokoh-tokoh agama terkemuka juga Kang Ya, belajar. saya jadi jamaahnya aja, gitu ya. bukan saya berada di samping beliau-beliau. Jadi saya banyak mendapatkan insight baru, kemudian dari Ustadz Muhammad Elfandi, Ustadz Agah banyak di Bandung. Memang kebetulan pada saat itu juga banyak kajian-kajian pemuda hijrah dan sebagainya, termasuk yang ada di Masjid Trans Studio Bandung. Oke. Dari pertama alasan ingin bisa menjadi figur sehingga saya memperdalam agama Islam, sehingga saya bisa mengajarkan kepada istri dan anak-anak saya. Yang ketiga juga pada saat itu kondisi orang tua juga sudah memasuki usia lanjut ya. Jadi saya beserta istri mempertimbangkan bahwa untuk apa
karena ini ada pengalaman dari teman saya dan senior saya. Di militer itu karena sekarang situasi sedang aman, itu tidak ada kenaikan pangkat luar biasa. Tidak seperti halnya pada saat kita kalau situasi perang. Iya, betul. Kalau situasi perang orang bisa naik pangkat lebih cepat daripada periode yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga bisa naik pangkat secara tepat waktu itu adalah suatu prestasi. Karena untuk bisa naik pangkat itu perlu ada beberapa kriteria yang harus ditempuh. Misalkan kita harus mengikuti sekolah dulu. Kalau di Angkatan Udara itu ada sekolah sekau, kemudian ada suspa dan sebagainya. Salah satu teman saya tidak usah sebut namanya, katakanlah si Fulan, itu karirnya sama dengan saya, naik pangkat tepat waktu, kemudian sekolah suspa juga bareng. Kemudian suatu hari orang tuanya, kalau saya tidak salah, ibunya dulu itu sakit keras. Posisi yang bersangkutan saat itu berada di Lampung. Kebetulan pada saat itu juga sedang sibuk-sibuknya kegiatan di Lanud Astakasta Lampung, tidak bisa mendampingi, sehingga pada saat wafat pun anaknya tidak ada di tempat dan bahkan tidak ikut menguburkan. Kemudian selang berapa bulan kejadian ke ayahnya. Ayahnya juga sakit, kemudian meninggal. Berkaca dari situ, karena ini kawan dekat saya dari semenjak taruna di Akademi Militer, kemudian di Akademi Angkatan Udara juga kita satu barak, curhat pada saat kita ketemu di Jakarta, kalau tidak salah waktu itu sedang melaksanakan suspa, kursus perwira. Dia curhat, Ki, ternyata kita ibaratnya berbakti untuk negara, berjibaku, memang kita sudah tekan kontrak gitu, tapi ada perasaan bersalah. Perasaan bersalah adalah pada saat orang tua kita sakit, kita tidak ada di samping mereka. Pada saat orang tua saya meninggal, bahkan saya pun tidak bisa mengurus jenazahnya. Terus maksudnya arah pembicaraan kemana sih bilang? Ya akhirnya ujung-ujungnya saya merasa bersalah sebagai anak. Walaupun kita tidak tahu yang namanya takdir itu bukan masalah nomor urut, tapi nomor dudut, nomor cabut. Itu benar. Kemudian di sisi lain saya juga berdiskusi dengan salah satu senior saya, karir militernya jauh lebih gemilang daripada saya. Dia sama, kalau untuk naik pangkat semuanya normatif, tapi untuk pengalaman penugasan itu jauh lebih banyak daripada yang pernah saya alami. Sering penugasan ke luar negeri. Sebutlah nama senior itu Abang Fulan. Saya mengikuti track beliau. Pada saat senior saya berkata, Ki, kamu nanti saya orbitkan kuliah ya di ITB. Oh siap Bang, laksanakan. Nanti perintahnya tunggu aja. Karena rencana ke depan bla 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 untuk kemajuan TNI AU dan sebagainya. Tapi setelah saya ikutin semuanya, di suatu waktu kita ketemu di Mabes. Diskusi lagi, Bang. Terima kasih saya bilang, bahwa berkat saran dari Abang, saya on the track sesuai arahan. Terus dia curhat. Tapi Ki, setelah Abang rasakan, mungkin kembali orang melihat bahwa karir militer saya, kata senior saya itu, karir militer saya itu gemilang. Penugasan luar negeri boleh dikatakan hampir tiap tahun, baik itu ke Amerika, terus misi pasukan perdamaian, dan sebagainya. Tapi ada yang saya rasakan pada saat diskusi dengan anaknya. Kalau tidak salah waktu itu anaknya memasuki usia SMP atau SMA, dinasehati oleh bapaknya, senior saya itu. Ada satu kalimat yang membuat hati saya kaget, tersentak, kata senior saya itu. Emang anak abang bilang apa? Bapak kemana aja waktu saya masih kecil, kok bapak nggak ada? Oke. Jelek kan? Iya pasti itu ya. Orang tua gitu kan. Orang tua gitu. Kan. Padahal kita boleh kan dikatakan lah, kita bekerja siang malam, hulu jadi sirah, sirah jadi hulu ya. Dari pagi sampai malam tidak pernah melihat waktu banting tulang untuk anak. Tapi ternyata bukan materi yang dibutuhkan anak sebetulnya pada saat usia dini. Anak membutuhkan seorang figur. Semenjak saya ngobrol dengan senior saya itu yang dulu mengarahkan saya, kemudian saya diskusi dengan istri saya, kalau tidak salah itu peristiwa tahun 2012-2013. Yeah. Saya diskusi sama istri, gimana nih? Saya curhat sama senior saya kayak gini. Ya udah terus
terserah Abi, saya kalau sama istri kan bilang Abi Umi. Terserah Abi, nggak bisa kalau misalkan saya harus pensiun dini sekarang, karena saya memiliki kewajiban untuk ikatan dinas pertama itu atau wajib militer lah, ya, boleh dikatakan seperti itu, 10 tahun. Dikarenakan saya lulusan Akabri AAU tahun 2006, berarti secara aturan saya baru boleh keluar itu 2016. Gitu. Ya udah kita tahan aja dulu, saya bilang gitu. Wayahna Umi bersabar. Insya Allah nanti setelah memasuki persyaratan secara administrasi, saya minta izin dari sekarang akan keluar, saya bilang gitu. Karena kita ingin ibaratnya yaitu saya ingin bisa menjadi figur untuk anak-anak, saya bisa mendidik mereka sehingga anak-anak saya tidak kehilangan figur. Iya. Jadi sebetulnya mungkin kalau keinginan emang udah dari lama-lama mungkin ya Kang ya. Ya, agak ditahan dulu ya. Cuma ditahan karena terbentur aturan. Iya. Jadi baru bisa direalisasikan itu 2018 karena rencananya 2016 itu saya sedang berdinas di Lanut Atang Senjaya Bogor. Di Lanut Atang Senjaya Bogor, saya sudah membuat suratnya. Pada saat saya mau tanda tangan, saya ajukan ke atasan saya dipindah. Pindah tugas ke Jakarta, ke Mabes AU. Kemudian namanya kita baru pindah ya Kang Rio ya, tidak bisa serta-merta langsung kita ajukan. Iya, betul. Ibaratnya tunjukkan dulu dong etos kerjamu. Masa keinginan langsung pengen di ACC sedangkan kinerja belum teruji. Ya udah akhirnya saya tahan dulu, saya pending, baru 2018 terrealisasi. Jadi planningnya itu sebetulnya saya keluar dari TNI AU itu seperti itu. Oke. Jadi ada banyak faktor ya Kang. Banyak faktor. Sampai memutuskan gitu kan. Betul. Untuk pensiun dini itu. Tapi Kang sebelumnya pernah bertugas di mana aja Kang kalau waktu masih di militer Kang? Kalau untuk riwayat penugasan saya pertama kali setelah dilantik itu di Akademi Angkatan Udara Yogyakarta, kemudian dipindah ke Lanut Atang Senjaya Bogor. Dari Bogor kurang lebih 6 bulan karena itu masih sekolah. Saya dipindah ke Lanut Medan. Di sana hampir setahun setengah. Kemudian alhamdulillah sesuai arahan senior saya yang tadi itu, saya dipanggil sekolah di ITB tahun 2008. 2008 sampai dengan 2011 saya tugas belajar di ITB. Dari situ saya dipindah ke Bogor. Pada saat saya di Bogor hampir 2 tahun, saya mendapat penugasan ke Libanon. Wow. Jadi itu pasukan misi perdamaian. ya? Jadi peacekeeping. Jadi peacekeeper di Libanon tahun 2014 di perbatasan antara Libanon dan Israel. Kemudian dari misi perdamaian saya kembali lagi ke Bogor. Dari Medan saya kuliah. Kemudian saya dipindah dulu ke Sulaiman, baru Sulaiman ke Husein, baru ke Bogor. Dari Bogor baru misi perdamaian. Setelah kembali dari misi baru saya dipindah ke Mabes AU. Tidak seluruh Indonesia, hanya lanut-lanut itu saja sih sebetulnya. Tapi yang cukup mencengangkan mungkin ya pas saat jadi itu mungkin ya Kang ya sebagai pasukan perdamaian di UN berarti masuknya ya. UN Mission ya. UN Mission ya berarti masuknya ya. Di pasukan sebenarnya Garuda kalau nggak salah atau apa? Pasukan Garuda. Kontingen 23H. Pengalaman waktu di sana kayak gimana tuh Kang? Apalagi kan itu bisa disebut kan daerah konflik ya kalau di sana. Perbatasan lah ya kan perbatasan antara Israel dan Syria gitu kan. Disebut pada saat itu ada konflik yang muncul nggak, maksudnya itu ada pengalaman apa saat di sana Kang? Kalau selama hampir setahun itu yang genting itu 3 kali. 3 kali dikarenakan ada dari bukan tentara Libanon sebetulnya, tapi lebih ke Hamas. Hamas itu kayak milisi di luar itu ya? Milisi orang Libanonnya itu, Hamas itu biasa suka nembak-nembakin roket ke wilayah Israel. Nah akhirnya di perbatasan itu sempat genting, kita berada di tengah-tengahnya itu, di samping itu. Kemudian selang berapa bulan kemudian itu kebetulan kita ada dibagi dalam 4 kompi, 5 kompi tapi satu lagi kompi markas. Dalam 5 kompi ada 3 kompi di luar, Alpha, Bravo, Charlie, kompi Delta ada di dalam, kompi Echo ada di dalam. Di kompi Alpha itu pasukan Israel pada saat itu menaruh semacam track recorder lah, sama voice recorder yang kebetulan pada saat patroli kita kompi Alpha itu lewat terdeteksi karena ada klip-klip
lampu gitu. Iya. Kita laporin. Macam alat penyadap gitu. Kang, ya? Alat penyadap seperti itu. Entah voice atau video saya nggak tahu karena waktu itu langsung diamankan oleh UN. Nah, sempat genting karena pada saat kita laporan ke Force Commander yang ada di Nakura itu, akhirnya waktu itu Force Commandernya dari Itali, memerintahkan kedua belah pihak untuk mengamankan, baru melibatkan LAF, Lebanon Armed Forces-nya itu berjaga di sekitar alat penyadap. Tapi kita tidak boleh mengambil. Pada saat itu arahan dari Force Commander harus tentara Israelnya yang mengambil alat itu. Jadi jangan tentara UN. Nggak boleh, karena misalkan ini wilayah Lebanon dan di sini wilayah Israel, dan ini Kompi Alpha, si alat penyadap ada di sini. Sedangkan untuk mengambil alat ini berarti pasukan Israel kan harus masuk ke wilayah Lebanon. Nah, di situ agak genting karena orang Lebanonnya juga tidak mau diinjak gitu ya, diinjak. Tapi arahan dari Force Commander seperti itu sehingga kita harus berjaga. Itu tank Merkava juga udah standby, sniper juga kita lihat dari jauh udah standby. Kita ada di tengah, ya udah bismillah aja. Saya bilang ke teman-teman karena waktu itu saya jabatannya sebagai PIO, Public Information Officer. Sehingga ya kewajiban saya beserta tim untuk meliput kejadian itu. Kalau misalkan nggak tahu sekarang masih ada nggak di ininya, di media online-nya gitu, kita upload juga. Seperti itu sih. Oke, lumayan menarik ya. Lumayan. Tapi Kang, nah selepas dari militer itu ada kesibukan Akang atau aktivitas Akang apa aja nih? Sebelum misalnya sekarang kan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan untuk di dunia politik ya. Nah sebelum itu Kang, ada kegiatan apa aja Kang biasanya? Jadi semenjak 2018 per tanggal 1 November itu saya udah resmi pensiun dini, ditandatangani oleh Panglima TNI Hadi Cahyanto. Kegiatan saya lebih banyak mengurusi usaha di Kota Bandung. Oke, bidang apa tuh Kang usaha? Bidang kopi. Wah, mantap deh. Jadi barista warung kopi kecil-kecilan di Kota Bandung. Nanti kalau misalnya Kang Aryo ke Bandung mampir lah. Siap. Sering sih kalau main ke Bandung, cuma belum tahu lokasinya di mana Kang. Lokasinya dekat BBWS Teras Cikapundung. Padahal sering lewat sana tuh saya kalau main ke Bandung. Ada persis di samping BBWS-nya itu. Mungkin saya nggak usah sebut merek ya, takutnya itu jadi sponsor. Ya nggak apa-apa lah. Sedikit. Kemudian kegiatan lainnya yaitu tadi ikut pengajian sana sini, termasuk belajar bahasa Arab juga, seperti itulah. Sama ngantar anak sekolah, kadang ngantar istri ke RSS Hasan Sadikin juga kan ngambil spesialis sekarang. Oh di Hasan Sadikin. Hasan Sadikin, betul. Luar biasa. Oke Kang. Nah sekarang jadi pertanyaan kita juga Kang. Ini kenapa sih kan dari kesibukan Akang sebagai dengan aktivitas di bisnisnya juga kan terus juga suka ikuti pengajian. Kok gimana sih awalnya bisa memutuskan untuk saya ikut andil dalam dunia politik di Cianjur nih Kang? Gimana cerita awalnya? Jadi kalau misalkan terjun ke dalam dunia politik itu pada saat saya diajak diskusi lebih tepatnya oleh keluarga. Bahwa kondisi di Cianjur seperti ini, seperti itu. Kemudian ada salah satu kalimat yang disampaikan oleh keluarga itu adalah yang pertama, saya masih ingat, jangan kajong-jonan, taunya kajong-jonan. Iya, kajong-jonan. Ngerti Kang. Jangan terlena. Jangan terlena dengan waktu luang selama masa pensiun ini. Sebab ya itu ibaratnya waktu kita yang ngatur kan. Kemudian yang kedua, jadiin hidup kamu bermanfaat lah untuk masyarakat yang lebih banyak, jangan cuma untuk istri sama anak-anak aja, gitu. Ya ibaratnya manalah kontribusi tambahan untuk negara. Jadi sebenarnya di-challenge, saya tuh di-challenge. Masa sekarang pensiun militer hanya dagang cikopi, cina gitu. Terus ya udahlah, saya bilang apa yang saya bisa curahkan untuk Cianjur, saya coba. Alhamdulillah saya juga dipertemukan sama beberapa tim, kemudian kita ke lapangan ya menyerap aspirasi dari berbagai masyarakat terkait informasi yang saya terima dari berbagai elemen masyarakat. Kemudian barulah kita all out untuk maju di perhelatan Pilkada Cianjur 2020. Oke. Ada yang menarik sebetulnya Kang, karena saya juga kan mengikuti ya pergerakan Akang di ketika mulai untuk muncul di kontestasi Pilkada ini. Ada visi yang berbeda dari biasanya. Kebanyakan yang calon-calon mungkin sebelumnya atau di pilkada sebelumnya yang tidak saya lihat. Kang di sana menyebutkan bahwa visi Cianjur yang madani dan mandiri. Madani dan mandiri kan. Nah ini menarik Kang karena
itu kok bisa dikatakan Madani ini adalah kata yang nggak umum sebetulnya, apalagi kalau untuk masyarakat banyak nih ya. Ya. Nah ini maksudnya Kang, visi Akang untuk Cianjur yang Madani dan mandiri ini seperti apa sih Kang sebetulnya? Sebetulnya ini bukan visi yang baru, Kang Rio ya. Ini adalah visi yang sebetulnya sudah ribuan tahun yang lalu itu dicanangkan oleh Rasulullah SAW bahwa kita ingin menjadi pusat peradaban dunia. Bukan berarti dengan kita menjadi pusat peradaban akan mendirikan sebuah khilafah di Indonesia, bukan ya. Perlu digarisbawahi itu soalnya. Karena itu termasuk yang isu yang sangat-sangat santer. Bukan seperti itu, tapi saya menginginkan Cianjur ini menjadi pusat peradaban khususnya di Provinsi Jawa Barat yang menjadi beacon ataupun mercusuar untuk menyinari minimal untuk wilayah Jawa Barat dulu. Kemudian mudah-mudahan bisa merembak ke Indonesia. Madani itu kan sebetulnya puncak peradaban, civilization kalau dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, yang mana tatanan kehidupan sosialnya itu berada ibaratnya pada level yang top lah. Baik dari tatanan ke pemerintahannya, tatanan kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Dan ini sebetulnya pernah kita dengar ataupun pernah kita baca bagaimana pada saat Islam berjaya di Andalusia, di Eropa. Kemudian juga Islam juga memiliki satu ibu kota lain di Baghdad. Kemudian juga bagaimana pada saat itu termasuk di Damaskus, bagaimana pada saat itu orang Eropa lebih banyak belajar ke negeri-negeri Islam, karena pada saat itu belum ada negara, tapi ke negeri-negeri Islam. Sedangkan kondisi sekarang itu berbalik. Kita yang justru malah belajar ke sana. Kalau misalkan kita sering belajar dari sejarah bahwa Eropa pada saat zaman dulu adalah masa kegelapan, kemudian ada Renaissance. Sebetulnya bukan hanya sekedar kegelapan kemudian Renaissance, tapi apa yang dilakukan oleh orang Eropa pada saat itu, mereka belajar ke negeri kita, negeri Islam ya. Negeri-negeri Islam, baik ke Andalusia di Cordoba atau ke Alhambra ataupun juga ke Suriah, ke Syam ataupun juga ke Baghdad. Bahkan perpustakaan terlengkap pada saat itu adalah di Baghdad. Yang walaupun pada akhirnya hancur pada saat diserang oleh tentara Mongol. Iya betul. Nah, visi Madani itu saya ingin menghidupkan kembali bahwa untuk Cianjur yang katanya terkenal dengan kata kota santri, kemudian program Gerbang Marhamah, Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah, jangan hanya sekadar menjadi slogan saja. Saya ingin mengajak warga Cianjur khususnya para pemuda lebih terutamanya, bahwa kalau kita hanya berpikir untuk jangka 5 tahun saja, tidak akan ada progres. Karena sebuah peradaban itu dibangun perlu ratusan tahun. Sebagaimana halnya Islam bisa masuk ke Andalusia itu memiliki ratusan tahun proses. Terus bagaimana Cianjur akan mewujudkan hal itu? Kan pertanyaan pasti ke sana kurang lebih. Mari kita belajar sejarah juga dari angle yang lain, bahwa generasi penerus pembangunan itu dicetak dari generasi sebelumnya. Betul kan? Ya, betul. Sepanjang sejarah membuktikan bahwa pergerakan dan umur suatu bangsa itu tergantung dari pemudanya. Betul. Banyak tokoh pergerakan internasional itu digagas oleh para pemuda. Bahkan seorang Muhammad Al-Fatih di usia 21 kalau tidak salah atau 24 itu menaklukkan Konstantinopel. Tapi bukan hanya itu saja sebetulnya yang ingin saya bedah. Bagaimana seorang Muhammad Al-Fatih yang berusia baru 20-an lah, katakan seperti itu, bisa menaklukkan Konstantinopel. Peran siapa? Yaitu peran gurunya. Gurunya diperintahkan oleh siapa? Oleh orang tuanya. Orang tuanya oleh kakeknya, kakeknya buyutnya, dan diteruskan seperti itu. Sehingga saya ingin menjadikan Cianjur betul-betul menjadi beacon ataupun jadi mercusuar ataupun menjadi tolok ukur untuk aspek-aspek kehidupan sosial. Dimulai dari membentuk SDM. Oleh karena itu Madani ini bukan bertitik berat pada pembangunan fisik, tapi bertitik berat pembangunan SDM. Kalau pembangunan fisik saya bisa katakan mudah. Contoh, pada saat ada anggaran, jalan rusak kita bangun selesai. Iya betul. Pada saat kita menginginkan taman, ada anggaran,
kita panggil kontraktor, kita bayar, kita gambar, selesai. Tapi pada saat taman, area publik, jalan itu sudah selesai, masyarakatnya bagaimana? Ya, betul, Karena betul, tujuan pembangunan adalah untuk pembangunan manusia. Sehingga harapan saya ke depan, kita mulai dari sekarang, visi itu harus kita membuat visi itu harus melampaui batas usia dan generasi, lintas generasi. Ya, harus bisa dirasakan ke generasi selanjutnya berarti Kang ya. Bukan dirasakan, tapi harus diteruskan. Diteruskan ke generasi selanjutnya. Karena kalau pembangunan tidak dilanjutkan ke generasi sebelumnya, kita akan membuat sebuah rumah. Baru temboknya naik setengah, yang punya rumah meninggal misalkan. Kemudian anaknya, saya nggak mau nurusin, ini mah bukan program saya. Kemudian dia bikin lagi rumah sebelahnya. Baru setengah jalan, rumah yang lama aja nggak selesai, apalagi yang ini. Nah, ingin saya membuat program itu harus dilanjutkan. Apa yang kita bisa perbuat sekarang, nanti kalau memang karena bupati itu terkendala oleh waktu, batas waktu, apakah 5 tahun atau 10 tahun, diteruskan. Apa yang sudah ada dulu belum selesai kita tuntaskan. Sehingga ini baru globalnya, makanya mudah-mudahan ini nggak ada waktu dibatasi, karena kalau untuk membedah sebuah peradaban membutuhkan waktu yang lama. Iya, pasti. Sekarang mungkin ke langkah yang lebih konkret. Sebuah peradaban dimulai dari pendidikan. Oke. Sebuah pendidikan, terutama pendidikan rohani dulu. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu, dan itu yang dilakukan oleh para khalifah pada saat itu. Mengenalkan siapa Tuhannya, setelah itu menanamkan aspek ruhnya, sehingga para sahabat pada saat itu memiliki pikiran dan wawasan yang sangat luas. Dan ini pun akan saya bawa ke sekarang. Saya ingin merangkul para ulama untuk mendidik kita kembali. Mendidik mulai dari bupatinya sampai dengan ke kalangan masyarakat lapisan paling bawah.